Ya, rencana PT Perusahaan Gas Negara Tbk menaikkan harga jual gas industri yang mulai berlaku 1 Oktober 2023 menuai polemik. Meski demikian, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas memastikan tidak ada kenaikan harga gas dari industri hulu. Rencana PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN untuk menaikkan harga gas industri yang berlaku mulai 1 Oktober 2023 menuai polemik dari pelaku industri pengguna gas. Keputusan yang tertuang dalam surat edaran perusahaan kepada para pelanggan tersebut menginformasikan kenaikan harga gas kepada sejumlah pelanggan komersial dan industri. Pemberlakuan harga gas berlaku untuk pemakaian gas pelanggan yang melebihi dari alokasi gas industri tertentu atau non-harga gas bumi tertentu atau HGBT. Penolakan datang dari Forum Industri Pengguna Gas Bumi yang menyatakan kenaikan harga gas industri dapat menurunkan daya saing industri di dalam negeri. Bahkan Ketua Umum FIPGP Justinus Harsono Gunawan menegaskan, kebijakan disebut dapat memicu deindustrialisasi atau penurunan kontribusi sektor manufaktur. Untuk itu, pemerintah diminta untuk segera mencabut keputusan tersebut karena akan berdampak langsung pada iklim usaha dan pemulihan ekonomi di masa depan. Kami mohon dengan sangat kenaikan harga gas non-HGBT ini dibatalkan secepat mungkin untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha untuk mengunci pesanan dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Kepastian pembatalan kenaikan non-HGBT sangat krusial untuk memulai program transformasi ekonomi. Tentunya sektor industri manufaktur sangat berpotensi untuk berkontribusi dalam berkompetisi di global yang semakin gelap, sedang tidak baik-baik ini. Menanggapi polemik yang beredar di kalangan industri, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas memastikan tidak ada kenaikan harga gas dari industri hulu atau kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS. SKK Migas juga memastikan bahwa produksi gas nasional saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gas domestik. Dan produksi gas secara nasional telah melebihi konsumsi gas domestik yang saat ini menyerap sekitar 67% dari produksi gas yang ada. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Untuk membahas tema menarik kita hari ini, SKK Migas pastikan tidak ada kenaikan harga gas di hulu. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kurnia Hoiri, Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas. Ya, halo, selamat pagi Pak Kurnia. Selamat pagi. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat selalu untuk semuanya. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik Pak Kurnia kalau kita cermati polemik yang sempat menghangat ya beberapa waktu terakhir ini karena ada rencana kenaikan harga gas industri. Tapi sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa diupdate terlebih dahulu bagaimana kondisi dari penyaluran gas industrinya sendiri di tanah air hingga saat ini. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Mungkin bisa kami sampaikan bahwa sampai saat ini realisasi penyaluran gas kita untuk domestik memang selalu lebih tinggi. Jadi sampai semester 1, 65% dari seluruh gas itu adalah untuk domestik. Jadi hanya sekitar sisanya yang diekspor, baik itu dalam bentuk LNG maupun gas pipa. Nah, ini terus terjadi dari sejak beberapa tahun terakhir yang memang menunjukkan bagaimana prioritas dari pemerintah untuk mendorong industri dalam negeri. Nah, total pasokan gas sampai dengan semester 1 2023 ini sudah mencapai 5.738 BBTUD, di mana tadi 65% lebih untuk domestik, yaitu sekitar 3.748 BBTUD. Demikian kira-kira datanya yang bisa saya sampaikan. Baik, tapi sejauh ini dari volume gas yang disalurkan sendiri kepada industri berarti memang sudah mencukupi untuk kebutuhan di dalam negeri. Berarti tidak ada kendala sebenarnya dari sisi volume ataupun ketersediaan gasnya sendiri, Pak? Ya, untuk volume in total sebenarnya kalau kita melihat neraca gas kita tadi yang saya sampaikan, memang masih ada sisa yang dilakukan ekspor. Ya. Nah, ini memang tidak lepas dari kondisi geografis juga. Jadi ada sebenarnya
daerah-daerah tertentu yang surplus gas ya saat ini seperti Jawa Timur mengalami surplus. Nah, namun demikian untuk bisa mengalirkan kepada daerah-daerah lain, wilayah lain yang memiliki kebutuhan, ini kan tentu perlu infrastruktur. Yes. Jadi persoalannya mungkin ada pada sisi bagaimana bisa di-deliver ya. Nah, seperti kita tahu juga salah satu sumber gas kita yang paling besar adalah di Papua ya, melalui BP Tangguh ya. Nah, ini tentu kalau kita lihat secara keseluruhan masih ada mungkin daerah-daerah tertentu di Jawa Barat yang memerlukan gas, kekurangan gas misalnya. Oke. Tapi belum bisa dipenuhi dari wilayah setempat karena memang sumber gasnya tidak ada di Jawa Barat. Sehingga caranya ya kita deliver melalui daerah yang terdekat, Jawa Timur misalnya, atau mungkin tadi kalau memang memungkinkan melalui LNG yang bisa disampaikan. Jadi secara total saya katakan bahwa memang kita tidak mengalami kekurangan in total, tapi mungkin ada daerah-daerah tertentu yang bagaimana penyalurannya bisa klop gitu dengan demand-nya gitu. Jadi supply demand-nya harus ditemukan. Oke, harus tetap dijaga, tapi karena keterbatasan tadi masalah infrastrukturnya sendiri begitu ya Pak. Tapi kalau bicara mengenai infrastruktur lebih kepada apanya nih, infrastruktur untuk transportasinya kah atau pipa gasnya sendiri yang terbatas? Yang pertama mungkin mengenai pipa transmisinya. Saat ini Jawa sendiri sebenarnya belum terhubung secara total ya dari Jawa Barat sampai dengan Jawa Timur. Oke. Nah, namun pemerintah saat ini sudah membangun pipa Cirebon Semarang yang tahap 1 sudah selesai, sehingga nanti dengan adanya tahap 2 ini bisa terkonek langsung Jawa. Nah, kemudian PR berikutnya adalah menghubungkan Sumatera. Jadi masih ada sedikit terpotong di wilayah Dumai Semangke. Baik. Nah, sekiranya ini bisa koneksi ya, Jawa Sumatera tentu akan terkoneksi dengan sempurna ya. Dan kita tahu bahwa di Jawa misalnya masih ada potensi tadi di Jawa Timur yang belum tersalur. Kemudian kita punya lapangan di Agung di utara Bali yang sangat potensial, sedang digarap juga oleh BP. Itu di Jawa. Kemudian di Sumatera sendiri, ujung Sumatera, Aceh, di Andaman juga ada sumber gas ya. Nah, jadi kalau 2 sumber gas tadi bisa full produksi nanti beberapa tahun ke depan, didukung oleh jaringan infrastruktur pipa tadi, Oke. maka bisa kita pastikan, kita harapkan Jawa, Sumatera ini terhubung yang tentu kita harapkan industri-industri sekitar bisa tumbuh. Ini rencana kita. Itu dia upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan pasokan gas begitu ya untuk geliat aktivitas industri di dalam negeri. Tapi belakangan ini kan muncul polemik begitu, ada rencana untuk menaikkan harga gas jualnya sendiri begitu untuk kalangan industri. Dan ini seperti apa sih realnya begitu kondisi sebenarnya ini Pak? Ya, mungkin itu informasi tadi yang disampaikan terkait dengan rencana PGN ya, Mas ya. Ya, saya pikir mungkin lebih tepat kalau itu dijawab oleh PGN karena PGN dalam sebagai BUMN ya tentu punya pertimbangan-pertimbangan bagaimana dia mendapatkan gas dari hulu ya, dari SKK dan K3S, kemudian juga ada biaya-biaya distribusi, ada biaya transmisi, ada margin dan lain-lain yang mungkin bisa itu yang akan menjadi nanti biaya yang disalurkan kepada pengguna. Nah itu dia, komponen-komponen tadi apakah memang ada kenaikan atau tidak begitu di hulu, kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar ya Pak Kurnia. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan cermati dari sisi industri pengguna harga gas bumi tertentu begitu ya. Ini penetapan harganya sekitar $6 Amerika per MMBTU. Kemudian sektor industrinya apa saja? Ada pupuk, petrokimia, oleokimia, kemudian baja, keramik, kaca dan juga sarung tangan karet. Serapan HGBT-nya paling tidak ini masih di bawah 85% dengan potensi pajak yang hilang dengan adanya penentuan harga ini adalah sekitar 29 triliun rupiah. Selanjutnya volume penjualan gas alam menurut jenis pelanggan, ini data dari BPS.
Untuk rumah tangga, komersial, industri, pembangkit listrik, kemudian ada SPBG dan kita lihat ini perbandingan antara 2021 dan 2020 lalu. Baik, dan selanjutnya kita akan cermati bagaimana dengan pemanfaatan gas domestik. Untuk kebutuhan industri sendiri sekitar 29,2%, ini data per Juli 2022, pupuk 13,49%, kelistrikan 11,62%, kemudian domestik LNG 8,47%, lifting 3,48%, domestik LPG 1,51%, gas kota dan juga BBG. Sehingga secara total konsumsi gas domestik 68,66%. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kurnia Hoiri, Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas. Baik Pak Kurnia, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai potensi-potensi yang ada tadi, beberapa data sudah disampaikan. Anda melihat berarti tantangan sendiri seperti apa yang tengah dihadapi dari industrinya sendiri dengan kondisi pasokan gas yang sebenarnya ini ya sudah mencukupi untuk kebutuhan domestik ini? Baik. Jadi yang pertama, kebijakan pemerintah memang jelas ya, adalah pemanfaatan gas prioritasnya untuk domestik. Itu yang Oke. pertama. Nah yang kedua, yang saya sampaikan tadi, secara volume kita cukup. Baik. Ya. Tapi kita punya problem yaitu lokasi atau availability-nya itu tentu tidak bisa selalu matching ya antara satu daerah daerah lain. Misalnya tadi sudah saya sampaikan, Jawa Barat industrinya tumbuh sedemikian pesat, namun sumber gas, lapangan gasnya itu ada, namun tidak semasif pertumbuhan industrinya yang membutuhkan gas. Ya. Nah karena itu solusinya kan kita di SKK berupaya terus menemukan lapangan-lapangan baru yang bisa mensuplai. Nah sudah ada seperti di JTB, HCML juga ditemukan. Tinggal lagi bagaimana mendelivernya, ya, deliver itu. Nah, tadi yang saya sampaikan, jika problem infrastruktur ini bisa diselesaikan, mudah-mudahan bisa terdeliver. Nah, jadi itu salah satu yang poin yang mungkin perlu kita kemukakan di sini, Mas Pras. Baik, terkait dengan komersialisasi gas kepada pelanggan begitu yang dipengaruhi dari harga dasarnya, dari sumber pasokan, kemudian harga pasokan kontribusinya juga, Anda melihat bagaimana? Apakah memang komponen ini ada kenaikan begitu atau tidak sehingga membuat mungkin PGN begitu berencana untuk menaikkan harga jualnya? Iya, dari sisi sumber pasokan, ya tentu saya sudah sampaikan tadi, kita ada problem bahwa ada sumber pasokan tertentu yang tidak mencukupi ya. Oke. Dalam arti ada memang penurunan. Yang kedua, pertumbuhan industrinya yang sangat masif yang tidak bisa diikuti oleh pertumbuhan suplainya. Nah itu, nah dari sisi lapangan sendiri memang ada juga hal yang terkait dengan bagaimana keekonomian lapangan itu bisa dikelola. Karena kita tentu harus menjamin bahwa industri hulu migas ini bisa terus tumbuh, di mana ada potensi juga untuk menghasilkan gas tertentu. Oke. Dibutuhkan biaya yang sedikit lebih besar dari yang sebelumnya. Nah ini yang nanti tentu dari sisi K3S, SKK akan mendiskusikan dengan para pembelinya, calon pembeli, apakah masih bisa ada willingness to pay, ability to pay dari sisi itu, sekiranya ya ada sumber yang masih bisa diproduksikan, namun membutuhkan investasi-investasi tertentu yang nantinya akan ditransmisikan atau dibebankanlah kepada buyer. Nah ini mekanismenya adalah B2B, jadi mekanisme pasar yang bekerja di situ. Walaupun kita di SKK dan Kementerian SDM tetap memonitor bagaimana ini berjalan. Nah, untuk menyeimbangkan beberapa pasokan tadi yang Anda katakan mungkin masih terkendala ini, bagaimana solusinya kalau memang infrastruktur juga ini menjadi tantangan tersendiri nih, Pak Kurnia? Dari sisi SKK kami akan terus mencoba ya untuk mengelola sumur-sumur gas yang ada tadi untuk bisa efektif dan produktif ya. Berbagai teknologi diperkenalkan, berbagai cara ya, metode kerja yang baru juga kita kawal ya agar sumur-sumur itu bisa betul-betul optimal produksinya.
Oke. Nah ini yang kita tentu tugas SKK Migas lah memastikan bagaimana reserve yang ada itu bisa benar-benar digali ya. Mhm. Nah itu yang pertama dan yang kedua tentu tidak lepas bagaimana kita bisa menarik adanya investasi-investasi baru supaya eksplorasi itu bisa dilakukan sehingga kita bisa ada penemuan-penemuan baru. Nah ini yang tugas SKK lah yang paling optimal saat ini kita lakukan. Bagaimana kita mengelola ladang minyak dan gas yang ada, kemudian bagaimana kita juga bisa menarik investasi supaya terus ada Oke. sumur yang baru gitu. Baik, bicara mengenai industri migas ini kan butuh investasi dan teknologi tinggi begitu. Lantas bagaimana dengan minat investasinya sendiri saat ini sehingga bisa tadi menjamin ketersediaan dan stok pasokannya juga untuk gas dalam negeri? Iya, saat ini saya kira Indonesia merupakan masih merupakan negara tujuan yang menarik ya bagi Hmm, investasi. Kalau kita catat investasi Indonesia di triwulan 1 2023 secara total ya itu sekitar 328 triliun baik. dari target investasi 1.400 triliun. Hmm, Dan hulu migas juga berkontribusi yang optimal di situ. Kita lihat realisasi investasi di sektor hulu migas di Q1 itu lebih dari 38 triliun. Dengan target di tahun 2023 ini 225 triliun, which is ini lebih tinggi dari realisasi tahun 2022. Dan sejak tahun 2020 kita melihat secara konsisten ada peningkatan investasi. 2020 walaupun oke. masih COVID waktu itu memang menurun, 2021 meningkat, Hmm, 2022 meningkat, dan 2023 ini kita juga targetkan dan optimis ini akan meningkat juga. Nah, jadi saya pikir ini PR kita bersama ya, bagaimana kita menjaga iklim investasi ini juga tetap kondusif ya, oke. sehingga tadi jaminan kepada para buyers dan industri ini juga bisa nanti terus kita kelola. Karena tidak hanya yang diharapkan industri, saya pikir tidak hanya dalam waktu saat ini saja. Industri tentu juga Betul. berpikir untuk dalam jangka panjang. Iya, iya. Nah, jadi kalau kita push katakanlah saat ini produksinya cukup masif dan seterusnya, namun kontinuitasnya ini kurang terjaga, ini kan kurang baik juga. Nah, ini yang Hmm, keseimbangan tadi saya pikir yang harus oke. kita lakukan. Nah, tantangan terkait dengan infrastrukturnya sendiri apakah bisa paralel begitu dengan adanya investasi di sektor migasnya sendiri, kemudian, paralel dengan pembangunan infrastrukturnya? Karena kan sama-sama membutuhkan dana yang tidak sedikit nih, Pak Kurnia. Iya, untuk pembangunan infrastruktur yang besar-besar tadi Mhm. seperti pipa transmisi saat ini kan memang paralel ya Mmm, dilakukan. oke. Nah, kemudian tadi pipa Cisem tahap 1, tahap 2 diharapkan selesai, kemudian Ya, Dumai Semangke, kemudian nanti mungkin ada wilayah Pemping yang di mhm, daerah utara dekat Batam itu. Nah, yang berikutnya tentu kita juga paham ada pipa-pipa katakanlah infrastruktur-infrastruktur kecil yang mhm, juga perlu dibangun ya untuk kalau tadi yang pipa transmisi yang besarnya tapi yang distribusi kecil-kecil juga perlu dibangun. Nah ini oke. biasanya kan membutuhkan investasi juga dan Mmm, biasanya ini dibangun juga pada kondisi tertentu oleh hulu migas ya oke. sepanjang tadi masih dalam Mmm, keekonomian yang memadai. Nah mhm. ini yang saat ini secara paralel kita lakukan. Oke. Nah, lantas berapa sih harga gas tertentu yang dijual kepada industri dan juga yang non HGBT? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Kurnia. Kita akan jeda lagi sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Oke, Pak Kurnia, nanti kita ngobrolin terkait dengan harga gasnya ya, Pak ya. Ya, Kemudian juga memastikan bahwa tidak ada kenaikan di hulu, kemudian yang 1 Oktober nanti jadi gimana tuh, Pak? Jadi benar-benar batal kah atau seperti apa ya? oh, oke oke oke. Tapi kan hulu ya, Iya, kalau dari hulu. PGN kan hilir. Iya. Nah, terus boleh nggak sih kalau saya nanya tadi PGN itu berhak nggak sih untuk menaikkan harga jualnya, Pak? Ya, PGN saya kira dia kan BUMN. Mhm, Tentu sebagai BUMN kan tugas fungsinya adalah mencari keuntungan. Kalau seingat saya kan betul. di undang-undang kan demikian ya. Iya, 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 iya. Iya Iya. sih. Tapi boleh nggak nanti saya tanya kalau misalnya PGN dan mungkin operator lainnya boleh nggak sih naikin kalau misalnya memang, kaitannya dengan beberapa tadi komponen-komponen dasar begitu, apakah itu boleh atau tidak? Tapi kan ternyata kemarin juga rame Kemen SDM dan lain-lain rame-rame bilang belum bisa dulu naik gitu.
Iya, saya kira sebagai BUMN, agen of development ya tentu harus selaras lah dengan kebijakan pemerintah. Oke, oke. Ini kan stakeholdernya ada di Kementerian SDM, Mhm. Kementerian BUMN, ya Iya, iya. silakan nanti kita diskusikan bagaimana titik temunya. Iya, iya. Soalnya kemarin belakangan muncul rilis begitu dari mereka, baru masih tahap konsultasi sekarang. Kemarin tuh udah, aduh, keduluan muncul informasinya. Iya, iya, saya juga nggak tahu tuh bisa seperti itu. Oke, kita mulai lagi, Pak. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kurnia Hoiri, Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas. Baik, Pak Kurnia, jadi bisa dipastikan tidak sebenarnya bahwa harga gas di hulu memang tidak ada kenaikan sehingga memberi jaminan dan kepastian juga nih bagi pelaku industri pengguna gas bumi sendiri. Silakan, Pak. Yang pertama, harga gas di hulu itu kita upayakan terbentuk secara B2B. Tapi SKK akan memonitor, mengawasi, dan juga menyetujui sampai nanti memberikan rekomendasi kepada Bapak Menteri SDM untuk penentuan harganya. Nah, dari sisi ini sebenarnya tidak ada kebijakan khusus dari kami di SKK untuk menaikkan ya, kebijakan khusus tidak ada. Oke. Namun memang dalam kita menentukan harga tadi selalu akan memperhitungkan yang pertama adanya keekonomian wilayah kerja atau lapangan itu ya. Nah, karena itu nanti dipertemukan, dimatchingkan dengan bagaimana willingness to pay atau ability to pay daripada para buyers, dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah sehingga itulah nanti yang harga yang akan terbentuk. Jadi secara khusus kita tidak punya intensi atau kebijakan khusus ya untuk harga gas harus tinggi, harus naik dan seterusnya, itu tidak ada. Baik. Nah, Oke, lantas kalau misalnya perusahaan seperti PGN dan mungkin operator lainnya begitu, sebenarnya mereka juga berhak dengan berdasarkan komponen-komponen yang tadi sudah kita bahas begitu apabila bisa melakukan penyesuaian harga atau kita mengikuti juga garis keputusan dari pemerintah sendiri. Iya, PGN sebagai BUMN saya pikir juga punya rencana strategis, punya target-target juga IKU yang memang dia harus ikut kepada regulasi tersebut ya sesuai dengan Undang-Undang BUMN. Nah, sebagai BUMN dan juga sebagai agen of development, menurut pandangan saya PGN juga selama ini selalu selaras ya dengan arah kebijakan pemerintah yang nanti para stakeholder tentu harus menyepakati, menyamakan langkahnya ya dari Kementerian SDM, Kementerian BUMN dan juga dari sisi holdingnya PGN ini ya. Jadi saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan PGN. Baik, lantas ke depan bagaimana dengan inovasi langkah-langkah strategis apa saja yang sudah disiapkan SKK Migas begitu terkait dengan produktivitasnya? Produktivitas sumur maksudnya atau Gas dan lain-lain begitu, sumur gas dan mungkin karena kita sudah Anda katakan eksplorasi, dieksploitasi dan lain-lain itu kan juga butuh waktu yang tidak sedikit begitu, Pak. Baik, jadi saat ini tantangan utama kita adalah memang menggenjot produktivitas dari sumur-sumur existing ya, sumur-sumur yang ada tadi dengan berbagai teknologi, ada enhanced oil recovery dan yang lain-lain. Nah kemudian juga menggunakan atau utilisasi dari skema-skema CCS, CCUS karena saat ini trennya pendanaan global itu lebih kepada bagaimana funding untuk proyek-proyek yang sifatnya blue lah kalau tidak katakan green energy ya. Nah sehingga ini yang kita lakukan proyek-proyek CCS, CCUS supaya bisa tetap juga ekonomis ya. Nah karena itu salah satu langkah lagi ya untuk bisa itu dilakukan adalah dengan memperbaiki berbagai regulasi-regulasi diantaranya bagaimana kita menyiapkan undang-undang migas yang lebih solid misalnya
Yang kedua ada revisi PP 27 dan PP 53 tahun 2014 ya yang saat ini sedang berproses. Nah itu mungkin langkah-langkah yang kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas agar produksi terus meningkat. Baik, ada beberapa sektor industri yang menerima HGBT begitu ya, harga gas bumi tertentu begitu tadi sudah disampaikan pada pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet. Dan apabila diperluas, bagaimana kesiapan dari SKK Migas sendiri? Prinsip daripada kebijakan harga gas bumi tertentu atau HGBT di dalam Perpres 121, pertama kita menargetkan harga itu bisa diarahkan kepada $6. Oke. Namun di dalam Perpres itu juga diatur bahwa hulu atau kontraktor yang sudah menyepakati harga sebelumnya itu tidak boleh mengalami penurunan penerimaan, ya sehingga penerimaan kontraktor dijaga pada level yang sama dari kontrak-kontrak sebelumnya, PJBG sebelumnya. Karena itu bagian pemerintah yang dalam tanda kutip diberikan untuk meng-cap whole bagian kontraktor. Nah, dari sisi itu kita tentu menjalankan Perpres 121 itu sesuai dengan mandat yang diamanatkan. Oke. Nah, sekiranya ada katakanlah penambahan, baik itu penambahan volume ya dari 7 kelompok industri tadi maupun penambahan jenis industri, nah tentu harus mengacu pada Perpres 121 tadi. Namun yang perlu diperhatikan adalah saat ini juga kita melihat penyerapannya juga sebenarnya masih bisa lebih dioptimalkan. Jadi tahun 2020 catatan kita untuk ketiga sektor, pupuk, listrik maupun industri, realisasi penyerapannya itu 80% dari katakanlah pagu atau alokasi yang disediakan oleh Bapak Menteri SDM. Kemudian tahun 2021 hanya 82,5%, tahun 2022 turun ke 76,5%. Jadi hanya rata-rata 79,6% 3 tahun itu. Oke. Nah, jadi tentu kalau volume ini bisa lebih dioptimalkan, saya pikir beberapa industri yang masih memerlukan tambahan ini bisa dipenuhi dari volume existing saja masih bisa memenuhi. Itu mungkin. Iya. Berarti memang stok masih cukup melimpah lah bisa dikatakan ya gas industri kita begitu dengan tadi serapan saja masih sekitar 79%-an. Kalau ada penambahan sektor lain pun ya sekiranya paling tidak masih bisa dipenuhi dari SKK Migas begitu ya Pak, dari hulu sendiri ya. Iya, kurang lebih demikian. Baik. Oke Pak Kurnia, terima kasih banyak atas informasi dan insight yang sudah disampaikan. Yang pasti dari hulu sudah dipastikan tidak ada kenaikan dari harga gasnya begitu ya. Sehingga ini paling tidak bisa memberikan ya suatu sikap yang ya kondusif lah, suasana yang kondusif dan tenang juga nih bagi pelaku industri di dalam negeri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Kurnia. Salam sehat, terima kasih Pak Pras.